Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, bersama saya Andriani yang akan menyampaikan rangkuman berita pilihan dari 15 radio LPPL, 15 kabupaten kota di Jawa Timur yang dikemas dalam Buletin Jawa Timur. Pemkab Sidoarjo akan gunakan hotel untuk isolasi pasien OTG menjadi informasi pertama yang akan disampaikan rekan Billy Patopoi, Suara Sidoarjo. Ada beberapa perubahan pelaksanaan PSBB tahap 2 di Sidoarjo. Salah satunya pemerintah kabupaten berencana memanfaatkan hotel untuk tempat isolasi pasien. Fasilitas ini bukan untuk semua pasien, akan tetapi dikhususkan untuk orang tanpa gejala atau OTG. Hal ini disampaikan Nur Ahmad Syaifuddin, Cak Nur, Wakil Bupati Sidoarjo, saat ditemui setelah jumpa pers PSBB tahap 2 di Pendopo Delta Wibawa pada Kamis sore 14 Mei. Cak Nur menjelaskan, saat ini pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah bernegosiasi dengan salah satu hotel di Sidoarjo dan rencananya akan disepakati dalam waktu dekat saat persiapan sudah matang. Kami masih dalam proses nego nanti bisa saja kita melakukan isolasi di hotel. Oleh karena itu kita hitung SDM kita. Masalahnya hanya SDM karena nanti yang di situ penjaga, lalu pengawas, lalu yang memberi makan dan sebagainya itu nanti harapan kita adalah dari pihak dinas kesehatan. Langkah ini bukan berarti kapasitas tempat isolasi pasien COVID-19 di Sidoarjo, terutama di rumah sakit, berkurang. Akan tetapi ditujukan untuk OTG yang sedang melakukan isolasi mandiri agar tidak meresahkan warga. Demikian saya Billy Patopoi melaporkan untuk Suara Sidoarjo. Kita bergeser ke Akbar Wiana. Belambangan FM menyampaikan meningkatkan transparansi nama penerima bantuan sosial COVID-19 terpampang di tempat ibadah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperluas publikasi data para penerima bantuan sosial bagi warga miskin terdampak COVID-19. Tidak hanya dipampangkan di kantor kecamatan atau kantor desa saja, namun juga dipampang di sejumlah tempat ibadah. Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas mengatakan tempat ibadah sengaja dipilih untuk memperluas akses masyarakat dalam mengetahui data tersebut. Di antaranya yang telah dipampang data adalah Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi, Masjid Besar Baitur Rahman Genteng, Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, Klenteng Hutung Biu, Gereja Kristen Jawi Wetan, dan sejumlah tempat lainnya. Camat Banyuwangi Muhammad Lutfi menyebut pengumuman para penerima bansos ini adalah bagian dari upaya mendorong transparansi. Data yang dipampang tersebut meliputi para penerima bantuan dari pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten. Menurut Lutfi, semuanya berbasis nama, alamat, sehingga bisa langsung diverifikasi secara langsung. Bupati Anas menambahkan transparansi tersebut juga untuk meredam keresahan masyarakat, di mana berbagai bantuan yang ada penyalurannya tidak serentak, sehingga terkadang menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian masyarakat yang merasa tidak mendapat bantuan. Anas menambahkan upaya untuk mempublikasikan data tersebut merupakan bagian untuk memaksimalkan program pelaporan online, di mana masyarakat dapat melaporkan melalui website dengan berbasis nomor induk kependudukan. Akbar Wiana melaporkan. Dari Banyuwangi, kita bergeser menuju ke Ersal Nganjuk. Ada Agustin Merdekawati menyampaikan Bupati Nganjuk bagikan beras kepada ratusan abang becak. Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat menyerahkan beras kepada ratusan abang becak di Pendopo Pemkab Nganjuk kemarin. Beras tersebut sebagai wujud kepedulian Pemkab pada warga saat menghadapi pandemi COVID-19 sekaligus menjelang Idul Fitri. Dan tercatat sebanyak 750 abang becak yang menerima bantuan beras. Mereka adalah para penarik becak yang berasal dari berbagai pangkalan di Kota Nganjuk. Beras yang diserahkan merupakan hasil kerjasama antara Pemkab Nganjuk dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Nganjuk. Adapun beras yang dibagikan sebanyak 750 paket, masing-masing paket berisi 10 kg beras, ataupun total beratnya mencapai 7,5 ton. Bupati Novi mengatakan bahwa kondisi saat ini sedang sulit sehingga dengan beras berharap atau memberi manfaat bagi masyarakat dan berkah bagi penerima. Dari 105,3 SLFM, Agustin Merdekawati. Informasi berikutnya ada rekan Bobi Wijayanto, Suara Lumajang, menyampaikan PDAM akan gratiskan tagihan pada 2.000 pelanggan rumah tangga tipe A. Perusahaan daerah air minum PDAM Lumajang akan meringankan beban pelanggan di tengah pandemi COVID-19 ini, yakni sekitar 2.000 pelanggan PDAM akan menggratiskan tagihan.
Lukman Hakim, pejabat sementara Direktur PDAM Lumajang menjelaskan, sebanyak 2.000 pelanggan itu merupakan dari kalangan rumah tangga tipe A, yakni mereka yang berpendapatan di bawah rata-rata. Dan rencananya PDAM akan menggratiskan tagihan pelanggan pada bulan Juni hingga Juli 2020. Pihaknya hanya memilih rumah tangga tipe A karena hal itu dinilai merekalah yang paling terdampak COVID-19 saat ini. Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengajukan rencana penggratisan ini kepada Bupati, sebab sebagai pejabat sementara, dirinya tidak bisa memberikan keputusan langsung. Selain itu, PDAM Lumajang juga sudah melakukan aksi sosial, membagikan bantuan pada para pelanggan yang dinilai paling membutuhkan. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Selanjutnya, Henti Ludiana, Suara Ngawi menyampaikan, Bupati Ngawi kembali gelar rapat penanganan dampak COVID-19. Budi Sulistiano Kanang, Bupati Ngawi, kembali gelar rapat koordinasi tentang penanganan dampak COVID-19 di Kabupaten Ngawi. Dalam rapat yang digelar di Paseban Dr. Widya Diningrat, Bupati ditemani Diki Aryo Justisianto, Kapolres Ngawi, Sodik Triwidianto, Sekda Ngawi, dan Kepala OBD terkait. Menanggapi perkembangan kasus COVID-19 yang baru di Kabupaten Ngawi, Budi Sulistiano Kanang, Bupati Ngawi, menghimbau kepada seluruh perbankan, perusahaan, pasar juga swalayan yang mempunyai 10 orang karyawan atau lebih agar melakukan rapid test mandiri yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pencegahan tersebarnya virus COVID-19 di Ngawi. Selain hal tersebut, Kanang juga menginginkan pemantauan secara ketat setiap warga di luar Ngawi, terutama dari zona merah yang pekat, agar dilakukan rapid test untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di Ngawi. Kanang juga mengatakan untuk pemberlakuan pemusatan perjalanan di satu pintu perbatasan, yakni di Mantingan dan pintu exit tol mulai jam 11 malam waktu Indonesia Barat untuk memudahkan pengawasan mobilitas perjalanan warga yang keluar masuk di daerah Ngawi dan Jawa Timur khususnya. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Rekan Kholik Maulidi dari Raita FM membawa berita Pemkab Pamekasan menuju kabupaten tercepat kedua di Indonesia dalam penyaluran BLT-DD. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pamekasan menjadi kabupaten tercepat nomor 2 di Indonesia, yakni setelah Kabupaten Jombang dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa atau BLT-DD kepada keluarga penerima manfaat atau KPM. Bupati Pamekasan Badrut Tama mengatakan, sejak kemarin Kabupaten Pamekasan menjadi kabupaten tercepat kedua di Indonesia. Artinya, Pamekasan menjadi kabupaten yang dapat bergerak secara cepat untuk mencairkan atau mendorong dalam penyaluran BLT-DD di Indonesia. Orang nomor 1 di bumi Gerbang Salam ini menyampaikan, 20 April 2020 lalu, Pamekasan mengawali penyerahan BLT-DD ke para KPM. Kemudian pada Sabtu 16 Mei 2020, terdata 56 desa di Pamekasan yang sudah mencairkan BLT-DD. Dari kemarin kita menjadi kabupaten tercepat kedua di Indonesia setelah Jombang. Artinya Pamekasan menjadi kabupaten yang secara cepat bergerak untuk mencairkan atau mendorong penyaluran BLT-DD di Indonesia. Baru kemudian per hari ini sudah selesai semua musdesnya dan ada 56 desa yang per hari ini sudah mencairkan BLT-DD. Bupati Badrut menambahkan, selain itu, ada 95 pengajuan dari desa yang ditargetkan oleh Pemkab Pamekasan akan cair sebelum Lebaran. Tujuannya agar suasana kemenangan saat Lebaran nanti didukung dengan kecukupan makanan serta kecukupan suasana yang baik. Kholik Maulidi, Raita FM Pamekasan. Informasi selanjutnya dari Suara Gresik. Rekan Kevin Chandra menyampaikan, kerahkan mobil gunner Palang Merah Indonesia Kabupaten Gresik melakukan penyemprotan disinfektan secara massal. Palang Merah Indonesia Kabupaten Gresik melakukan penyemprotan disinfektan secara massal di wilayah Kabupaten Gresik. Untuk rute penyemprotan dilakukan di lingkungan Pemkab Gresik, Jalan Dr. Wahid Sudarsono, Jalan Sutomo, Jalan Sumasadar, dan jalan protokol lainnya. Untuk kegiatan ini, PMI mengoperasikan unit khusus mobil gunner yang melakukan sterilisasi di sejumlah ruas jalan yang memasuki zona merah. Total 20 personil dikerahkan untuk menjangkau titik yang tidak bisa diakses mobil gunner. Menurut Bupati Gresik, Sambali Hadim Radianto menegaskan penerapan PSBB kedua ini harus lebih baik dibanding tahap pertama, seperti menyemprot disinfektan di ruas jalan yang memasuki zona merah. Menurutnya, menyemprot disinfektan dapat membunuh atau minimal mengurangi penyebaran COVID-19. Penyemprotan disinfektan bahkan sampai ke Komplek Gresik Kota Baru, Yosewilangun, Romo Kalisari, dan TPI Lumpur. Saya, Kevin Chandra, melaporkan dari Suara Gresik. Dari Ocha Ahmad, Radio Persada FM menyampaikan 135 desa Kabupaten Blitar sudah selesai mendata penerima bantuan langsung tunai dana desa. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 40, dana desa DD bisa dipergunakan untuk pemberian bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat dalam kondisi pandemi COVID-19.
saat ini 220 desa di wilayah Kabupaten Blitar sedang melakukan pendataan penerima BLT. Kepala Bidang Pemerintah Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Kabupaten Blitar, Dwi Novianto mengatakan, hingga kini tercatat sekitar 135 desa yang sudah menyelesaikan pendataan penerima BLT. Bahkan, sejumlah desa sudah menyalurkannya kepada masyarakat yang berhak menerima, seperti warga yang terdampak akibat pandemi COVID-19, salah satunya menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan dan terdampak karena adanya keluarga yang mempunyai penyakit kronis atau penyakit menahun. Kemudian warga yang belum menerima bantuan dari manapun, baik PKH, BPNT, atau bantuan lain dari pemerintah. Sementara desa yang belum selesai mendata, rencananya sampai Sabtu depan masih akan dilakukan agenda musyawarah desa. Ia memaklumi proses pendataan memang tidak bisa cepat, karena desa juga banyak kegiatan. Salah satunya juga mendata usulan bantuan dari Kementerian Sosial, Provinsi, hingga pemerintah daerah. Ya, adapun prosesnya, desa harus segera melakukan perubahan RKPDes maupun APBDes-nya untuk menggeser kegiatan untuk dimasukkan di dalam kegiatan biaya tidak terduga kaitannya dengan COVID-19 ini. Dwi menambahkan adapun mekanisme penggunaan DD untuk BLT, yaitu desa membuat perubahan RKPDes maupun APBDes untuk memasukkan kegiatan ke dalam biaya tidak terduga terkait COVID-19. Kemudian membentuk tim relawan untuk melakukan pendataan. Selanjutnya melakukan musyawarah desa dengan agenda tunggal untuk membahas validasi dan juga verifikasi data yang sudah didata tersebut. Terakhir, berupa peraturan kepala desa tentang penetapan pemberian bantuan kepada masyarakat. Uza Ahmad melaporkan. Informasi berikutnya, ada rekan Vivi Agustiani, Suara Kota Probolinggo, menyampaikan peduli Kota Probolinggo, komunitas ikut salurkan bantuan beras untuk warga. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Kota Probolinggo mulai menggelontorkan bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk meminimalisir adanya warga yang terlewat dari bantuan, Wali Kota Hadi Jainal Abidin membentuk gerakan Peduli Kota Probolinggo bersama komunitas dengan difasilitasi oleh Basnas untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak mampu serta kekurangan. Deklarasi gerakan tersebut dilaksanakan di halaman rumah dinas Wali Kota hari Jumat siang lalu. Habib Hadi mengatakan, semua harus bergandeng tangan saling membantu satu sama lain untuk mengisi kekurangan dan dapat membantu masyarakat. Kebersamaan ini menyempurnakan kebijakan pemerintah, di mana komunitas juga bisa hadir menunjukkan kepeduliannya untuk Kota Probolinggo tercinta dengan ikut membantu menyalurkan kepada masyarakat. Selain menyalurkan bantuan, komunitas di Gerakan Peduli Kota Probolinggo juga bisa menginformasikan keberadaan masyarakat yang dirasa membutuhkan bantuan sembako. Namun data yang didapat akan di-cross-check kembali terlebih dahulu kepada para camat. 5 camat sekota Probolinggo pun hadir dalam deklarasi. Vivi Agustiani, Suara Kota Probolinggo. Kiranani Samardika FM menyampaikan PBDB online tingkat SMP dibuka, Dinas Pendidikan Kota Blitar minimalisir risiko website down. Penerimaan peserta didik baru PBDB online atau jalur zonasi tingkat SMP di Kota Blitar dibuka Senin 18 Mei 2020. Dinas Pendidikan telah melakukan berbagai persiapan termasuk mengantisipasi beberapa kendala yang terjadi. Beberapa kendala yang mungkin terjadi. Prio Suartono, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, dikonfirmasi tim redaksi Mahardika FM mengatakan ini merupakan pendaftaran jalur terakhir mengingat jalur prestasi, afirmasi dan pindah tugas orang tua PTO sudah selesai diselenggarakan. Prio mengaku terdapat beberapa perbedaan antara SMP dan SD. SMP memiliki pagu yang lebih besar, bisa mencapai 300-an lebih, sedangkan SD hanya di angka 40-an saja. Selain itu pendaftaran SD bagi warga kota dan luar kota memiliki jadwal yang berbeda. Sedangkan untuk SMP, pendaftaran zonasi bagi warga kota dan luar kota bersamaan di tanggal
18 sampai 20 Mei 2020. Potensi website down dan error pun cukup besar. Namun Priyo mengaku telah mengantisipasi kendala tersebut bersama Diskominfotik Kota Blitar dengan menambah kapasitas server dan bandwidth. Priyo menambahkan, pendaftaran jalur zonasi cukup datang ke laman ppdb.blitarkota.go.id lalu memasukkan NIK dan nomor induk siswa nasional atau NISN. Selanjutnya akan muncul titik koordinat rumah dan sekolah rekomendasi terdekat. Calon pendaftar bisa memilih 2 sekolah terdekat dari rumah. Itu kadang kurang akurat. Ini sudah menghubungi adminnya sekolah maupun adminnya PPDB Dinas Pendidikan. Nanti kita bantu. Kirana Nisa, Mahardika FM. Informasi terakhir, ada Mega Kristi, RGR FM Tulungagung, menyampaikan 37,5% pasien COVID dinyatakan sembuh. Dengan bertambahnya pasien sembuh dari COVID-19 atas nama TM, 54 tahun, asal Kecamatan Pakel, praktis jumlah pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 37,5% dari total 32 pasien. Ini tinggal menyisakan 20 orang yang masih harus menjalani karantina. Seperti disampaikan Gali Nusantoro dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bahwa pasien TM dinyatakan terpapar COVID pada tanggal 26 April dan selama 16 hari sudah menjalani karantina di Rusunawa. Seperti juga pasien sembuh yang lainnya, TM juga dibekali surat keterangan sembuh dari gugus tugas. Dengan begitu, yang bersangkutan boleh meninggalkan Rusunawa untuk pulang berkumpul dengan keluarganya. Dengan begitu, total pasien sembuh dari COVID-19 sebanyak 12 orang. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Demikian sahabat Buletin Jawa Timur untuk hari ini 18 Mei 2020. Saya Andri, terima kasih. Sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.